Halo semuanya, jumpa dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Kalau misalkan ngomongin laptop gaming, opsinya itu banyak banget cuy. Dari mulai harga 10 jutaan sampai ratusan juta pun juga ada. Tapi kalau misalkan lu cari laptop gaming harga 10 jutaan, budget pelajar ataupun budget pas-pasan, itu yang agak susah dan cukup lumayan tricky. Karena di harga segitu banyak banget beberapa komponen seperti spesifikasinya yang disunat, fitur-fiturnya yang terbatas, ataupun pelit akan port cuy. Nah sekalinya ada, memang banyak banget tuh bagiannya disunat intinya ya. Tapi lain cerita kalau misalkan lu nemu laptop ini cuy, laptop yang paket komplit yaitu Acer Nitro V15 yang udah pakai Intel Core i5 generasi ke-13 dan juga RTX 2050 cuy. Nah ini laptop gaming di harga 10 jutaan yang menurut gua speknya nggak nanggung-nanggung. Oke, kita bahas dari segi desain terlebih dahulu. Secara look laptop ini tuh bener-bener tampil dengan low profile cuy, tanpa ada lampu RGB-an sama sekali. Gak ada tuh, laptop ini bener-bener clean. Jadi buat kalian yang bener-bener suka laptop clean dan gak keramaian gitu, laptop ini recommended parah cuy. Paling di sini ada logo N aja di bagian back cover alias di bagian belakang laptop ini. Logo N sendiri ini menunjukkan kalau misalkan ini adalah seri Nitro cuy, buat laptop gamingnya Acer. Buat dimensinya sendiri, laptop ini tuh seperti laptop gaming pada umumnya. Ya namanya laptop gaming ukurannya cukup besar gitu loh dan juga ketebalannya yang pastinya bisa dibilang gak tipis. Ya ini laptop gaming jadi tebal, itu hal yang wajar banget. Nah buat materialnya sendiri di sini yang paling penting karena di sini materialnya plastik alias polikarbonat. Namun secara durability laptop ini cukup lumayan solid teman-teman. Bahkan kerasa kokoh kalau misalnya kita pegang dan gak kopong gitu. Cuman minusnya di sini ada dua. Kalau misalnya kita pegang di seluruh bagian laptop ini untuk bodinya ataupun bagian keyboardnya, di sini gampang banget ninggalin bekas dik jari. Yang pasti ini mengganggu banget secara estetika. Sama lagi bagian kekurangannya itu di bagian layar. Kalau misalkan kita goyangin begini, laptopnya itu cukup lumayan goyang-goyang ya. Goyang-goyang artian kayak misalkan letoy gitu ya untuk bagian durability laptopnya. Tapi dibalik itu semua buat masalah engsel di sini aman parah buat di laptop harga 10 jutaan cuy, terutama buat segmentasi gaming. Dan juga untuk engselnya di sini bisa dibuka sampai 135 derajat ya teman-teman. Lalu untuk masalah port, laptop ini bener-bener nggak pelit teman-teman. Di sini ada 3 port USB 3.2 untuk Gen 1, lalu ada 1 port USB 3.2 Gen 2, 1 port HDMI 2.1, 1 port Ethernet dan juga 1 jack 3,5 mm. Jadi secara port laptop ini bener-bener lengkap dan nggak ada lagi tuh yang namanya drama krisis port ya. Beralih ke bagian sisi dalam terutama untuk bagian keyboardnya, yang dimana untuk keyboardnya sendiri ukurannya cukup lumayan besar seperti laptop gaming pada umumnya. Dan juga di sini ada keycaps ya teman-teman, dan keycapsnya ini ukurannya cukup lumayan besar. Tapi yang gue keselin di sini untuk tombol arrow-nya, yang dimana tombol arrow atas bawahnya ini agak sedikit ngeselin karena ukurannya kecil begini teman-teman ya, nggak sesuai untuk arrow kanan ataupun kiri gitu loh ya. Jadi memang harus pakai keyboard eksternal mau nggak mau. Untuk trackpadnya juga cukup lumayan besar, jadi menurut gua udah cukup membantu banget kalau misalnya kalian nggak bawa mouse. Tapi tetap kalau misalnya main game FPS ya nggak bisa lah pakai trackpad modern yang ada. Sekarang beralih ke bagian layar. Untuk layarnya sendiri punya ukuran yang tergolong cukup lumayan besar ya teman-teman. Karena layar laptop ini tuh punya ukuran 15,6 inch. Buat laptop gaming sih ini sih standar banget ya kalau menurut gua. Nah experience-nya pas waktu gua pakai layar laptop ini sih bisa dibilang ini menjadi salah satu nilai jual dari laptop si Acer Nitro V15 ini. Karena di harga 10 jutaan lu bisa mendapatkan resolusi Full HD+, refresh rate-nya udah 144 Hz dan dipakai apapun kayak misalkan nonton film di sini masih kerasa asik. Walaupun tingkat warnanya kurang begitu pop up ya teman-teman karena di sini masih pakai panel IPS level teman-teman. Dan juga untuk akurasi warnanya cuma 45% NTSC teman-teman. Jadi misalkan kalau ditanya akurat atau enggak, memang cukup lumayan akurat tapi tidak sedetail warna-warna panel yang ada di luaran sana. Namun kalau misalkan kalian yang suka editing ataupun suka bermain-main dengan warna, laptop ini masih recommended kok. Ya otak-atik warna sedikit masih oke. Tapi rekomendasi gue kalau misalnya memang kalian punya budget lebih, beli monitor eksternal yang sekaligus mahal teman-teman. Yang gue pengen notice di sini untuk masalah speakernya, karena untuk masalah speaker experience pas gue pakai laptop ini sih kerasa asik banget. Asiknya dalam artian suara laptop ini bener-bener kencang teman-teman. Kalau misalnya kita setting ke 60% aja, di sini udah kerasa kencang. Tapi minus ya, pas waktu kita setting ke 100% bener-bener kerasa cempeng, bassnya bener-bener hilang dan suara cemprengnya aja yang ada gitu. Tapi tetap kalau misalnya gue pakai laptop ini ngegame tipis-tipis ataupun buat dengerin musik sekalipun, gue lebih prefer menggunakan handset ataupun juga earphone.
Jadi di awal tadi gue lupa nyebutin kalau misalkan Acer Nitro V15 ini punya 2 SKU teman-teman. Yang pertama adalah Intel Core i5 generasi 13 dengan RTX 2050 dan yang satunya adalah Core i5 generasi 13 dengan RTX 4050. Selisih harganya sekitaran beda 4 juta. Jadi menurut gue lumayan banget. Nah, kalau SKU yang kita pegang ini adalah Core i5 generasi ke-13 dengan Nvidia RTX 2050 teman-teman. Kita langsung aja pengujian benchmark dari laptop ini, bray. Kita tes dengan menggunakan mode gaming alias mode rata kanan dari laptop yang satu ini. Jadi laptop ini tuh punya 3 mode yang nantinya kita bakalan bahas. Sedikit catatan, kalau misalnya kita menggunakan mode gaming ini, RPM kipasnya itu benar-benar tinggi sampai 7300 RPM teman-teman. Langsung aja dari mulai Cinebench R25. Di sini single core-nya dapat di angka kurang lebih 1683 ya teman-teman untuk runningnya 10 kali dan dapat skornya rata-rata segitu. Nah, buat multicore-nya dapat di angka 11320 dan kita running selama 10 kali pun juga hasilnya sosok lah ya, mirip-mirip. Lanjut ke Blender di versi 4.1 dengan BMW model ya teman-teman. Di sini render CPU time-nya di angka 3 menit 49 detik dan untuk GPU-nya di angka 34 detik aja. Adobe Premiere Pro CC 2024. Di sini kita render footage Full HD dan juga videonya itu kurang lebih 10 menitan dan hasil rendernya di sini 5 menit 44 detik. Lalu di aplikasi Crystal Disk untuk cek SSD kecepatan, di sini read-nya dapat di angka 4931 Mbps dan juga untuk rate-nya di angka 3460 Mbps. Berkaitan dengan SSD, laptop ini tuh masih punya satu slot lagi buat upgrade SSD, bray. Jadi kalau misalnya kalian pengen upgrade SSD misalkan nambah ke 512, ini masih bisa banget pakai SSD slot yang satunya lagi. Nah, terus juga kita lanjut ke 3D Mark benchmark. Maksimum thread-nya kita dapat di angka 3356-an poin dan kita running beberapa kali thread, bisa kalian lihat aja nih hasilnya. Terus juga 3D Mark Time Spy, di sini overall score dapat di angka 4347, grafiknya dapat di angka 4017 dan CPU-nya dapat di angka 8150. Lalu gue tampilkan juga untuk 3D Time Spy Extreme-nya, overall score, grafiknya dan juga CPU skornya nih. Dan yang terakhir yang nggak boleh ketinggalan, 3D Mark Stress Test. Di sini stability-nya dapat di angka 97%. Statusnya di sini approve ya teman-teman. Artinya laptop ini sukses dan untuk FPS-nya dapat di angka 26 FPS. Nah, langsung aja kita ke gaming test. Dari mulai game Valorant, game yang paling ringan dulu ya. Presetnya kita coba highest dan resolusinya kita coba di Full HD Plus sesuai dengan resolusi layarnya. Hasilnya untuk average FPS-nya laptop ini dapat di angka 143, ini aman parah, dan minimum FPS itu dapat di angka 85 dan maksimal FPS-nya kita tembus sampai ke 144 sesuai dengan refresh rate layarnya, cuy. Buat suhunya juga tergolong adem, ya paling di angka 40-an derajat Celcius dan menurut gua itu tidak masalah. Lanjut ke GTA 5, presetnya kita coba ke very high dengan resolusinya 1080p dan untuk average FPS-nya dapat di angka 80, minimum FPS-nya dapat di 54 dan untuk maksimum FPS-nya kita sentuh di angka 128 FPS. Temperaturnya juga lagi-lagi bener-bener adem, entah itu temperatur CPU ataupun GPU, dan juga suhu body tergolong adem. Nah, terus juga untuk Forza Horizon 4, presetnya di sini kita setting ke ultra dengan resolusi 1080p dan untuk average FPS-nya dapat di angka 69, minimum FPS-nya paling ngedrop di angka 28 dan maksimal FPS dapat di angka 93. Lalu kita beralih ke game yang terakhir, game yang lagi booming saat ini yaitu The Finals. Settingannya kita bakalan coba 3 preset. Yang pertama adalah Dynamic High dengan RTX on teman-teman, dan untuk average FPS-nya itu dapat di angka kurang lebih 60 FPS. Minimum FPS-nya di sini kalau misalnya ada drop di angka 18 FPS dan maksimal FPS itu dapat di angka 80 FPS. Lalu untuk presetnya kita coba ke Dynamic High lagi, tapi RTX-nya kita setting ke balance ya teman-teman, dan hasil buat FPS-nya rata-rata dapat di angka 65 dan kalau misalnya ngedrop di angka 27 dan maksimum FPS-nya kita bisa nyentuh di angka 85 FPS. Kita coba preset yang paling oke nih, yaitu settingan Dynamic High dengan RTX Ultra Performance. Nah, di sini kita FPS-nya dapat rata-rata di angka 70, minimum FPS-nya kalau misalnya ngedrop di angka 34 dan juga maksimal FPS-nya bisa sentuh di angka 93. Nah, pas waktu main The Finals di sini ada sedikit catatan. Di sini RPM kipasnya bener-bener kenceng banget, berisik banget lah ya kalau buat main The Finals, dan temperaturnya mulai meningkat. Tapi secara garis besar laptop ini tuh punya kemampuan performance yang oke banget, bre. Namun untuk temperaturnya memang ini bagian yang gue salutin banget karena laptop ini masih aman parah, bre, untuk masalah temperaturnya. Ya soalnya dia punya pembuangan panas yang bener-bener maksimal karena dia punya 2 fan, yang dimana pembuangan satu itu ke kanan dan pembuangan satunya itu ke bagian belakang. Jadi sirkus udaranya itu bener-bener maksimal di Acer Nitro V15 ini. Terus juga di aplikasi Nitro Sense ini
kalian bisa atur perputaran RPM ataupun 3 mode preset. Yang pertama itu adalah Quick Associate, ya apalah ya, itulah bacanya ya. Ini kalau misalnya kalian pakai mode ini, laptop kalian tuh bakalan dingin, tapi perputaran fan-nya itu bakalan bener-bener silent dan performance-nya diturunin teman-teman ya, jadi kayak di nerf gitu lah ya. Nah terus juga ada mode daily mode, yang dimana ini mode penggunaan normal ya, fan-nya itu standar dan juga performance-nya standar juga. Dan yang terakhir yang kita pakai tadi pengujian yaitu mode gaming. Ini mode yang bener-bener rata kanan, yang dimana kalau kalian pakai RPM kipasnya langsung naik dan juga performance-nya meningkat parah. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kapasitas baterai. Secara screen on time, baterai laptop ini tuh bisa bertahan kurang lebih 4 jam aja. Jadi memang cukup lumayan kecil buat kapasitas baterai laptop ini. Jadi mau nggak mau kalian harus bawa charger kemana-mana. Ya namanya juga laptop gaming, jadi kita bisa maklumin lah ya. Nah untuk konektivitasnya sendiri kalian bisa baca aja nih, di sini udah mumpuni banget buat seukuran laptop gaming. Jadi menurut gua untuk konektivitas udah lengkap banget laptop ini. Right, kesimpulannya laptop di harga 10 jutaan Acer Nitro V15 ini menurut gua recommended parah, dan juga beberapa komponen yang bisa di-upgrade itu menjadi salah satu nilai jual laptop ini. Layar laptop ini juga kerasa asoy, jadi nikmatin konten ataupun ngegame di laptop ini bener-bener asik banget. Jadi memang cukup lumayan susah buat nyari kekurangan laptop ini. Paling ya identiknya laptop gaming yaitu RGB nggak ada di laptop ini cuy. Itu menjadi salah satu concern lo kalau misalnya lo pengen nyari laptop RGB, tapi kalau misalnya lo nggak suka dengan laptop RGB ataupun yang low profile, jawabannya Acer Nitro V15 ini. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal laptop yang satu ini ataupun punya rekomendasi laptop lainnya, boleh banget kok tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @sermintekno. Kalau misalnya kalian pengen nanya secara privat, pengen DM di Instagram kita, boleh banget lah ya intinya. Ataupun pengen join ke komunitas kita, boleh juga join ke komunitas Telegram, linknya ada di bio. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Oke lah, login the final dulu lah bro. Kita mabar bro.